Karena sebab pengalaman saya begitu, itulah sebabnya saya berniat di Mahkota Hati ini. Saya buat kelas online itu nggak punya batasan. Itu Anda ikut kelas online sekali bayar, ya sudah, insya Allah kita siap untuk membimbing secara riado, materi, memotivasi, menyemangati. Gunanya apa? Supaya kita terpacu terus untuk bisa melatih diri kita supaya sama-sama istiqomah, konsisten untuk datang ke Allah. Yang dengan kita melatih diri kita untuk ibadah kepada Allah itu, nanti yang kita temukan apa? Istiqomah, dan dengan istiqomah itu nanti pertolongan Allah akan datang, keajaiban datang. Itu banyak teman-teman yang sudah ikut kelas online tuh, mereka merasakan perubahan yang luar biasa. Salah satunya mungkin dari segi ibadah, yang tadinya mereka ibadahnya ya sholatnya jarang gitu, gabung kelas online, alhamdulillah sholatnya itu mulai tertata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Ya, hari ini saya ingin bahas tetap lagi-lagi masalah hutang. Tapi sebelum kita materi ya, seperti biasa ingin bergabung di grup Mahkota Hati, silakan japri saya ya. Kita ada kelas online, ada grup umum. Nanti informasinya seperti apa, silakan aja japri ke saya ya, saya akan jelaskan itu. Hari ini saya nggak panjang untuk di awal, tapi saya langsung masuk pada materinya ya. Karena memang seperti yang saya sampaikan bahwa tiap hari itu kan yang WA ke saya itu kan banyak terkait masalah hutang, masalah rumah tangga banyak, dan saya senang, nggak apa-apa, insya Allah japri aja, kita sharing bersama, dan ini terus memacu saya untuk terus belajar gitu ya. Nah, hari ini tuh saya ingin ajak teman-teman semuanya atau sharing tentang masalah hutang. Buat teman-teman saat ini yang lagi terpuruk masalah hutang, saya tuh selalu bilang, belajarlah untuk melepaskan hutang. Belajarlah untuk melepaskan semua masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Misalnya kalau Anda saat ini sedang terpuruk masalah hutang, itu saya selalu bilang bahwa lepaskan saja hutangmu. Lepaskan hutangmu pada Allah, biar Allah yang menyelesaikan dengan caranya. Tugas kita perbaiki diri, perbaiki ibadah. Nah, saya akui dan saya meyakini bahwa untuk melepaskan hutang itu nggak mudah. Ya, saya katakan sulit. Karena memang di kondisi kita sedang terpuruk, sedang cemas, sedang khawatir, sedang ketakutan karena memikirkan hutang, memikirkan tagihan besok, apalagi nggak punya uang, pastinya kan galau, pastinya stres, pastinya bingung. Tapi nggak ada cara lain teman-teman semuanya. Coba pahami kalimat saya ini ya. Bukan kadang-kadang bahasanya, Allah itu sengaja buat kita itu sampai putus asa. Allah itu, saya ulangi, Allah itu sengaja membuat diri kita sampai putus asa, sampai kita nggak bisa berbuat apa-apa. Itu membuktikan bahwa kita ini lemah teman-teman semua. Kita ini nggak mampu, kita ini bodoh, kita ini nggak bisa berbuat apa-apa. Itulah bukti bahwa kita ini benar-benar butuh Allah. Makanya saya bilang, ketika Anda putus asa, jalan terbaiknya itu adalah ya pasrah ke Allah. Cara pasrah itu bagaimana? Yaitu seperti saya katakan tadi, lepaskan hutangmu ke Allah. Lepaskan saja. Dan ketika kita melepaskan beban masalah kita termasuk hutang, itu nanti pada akhirnya keajaiban yang akan kita dapatkan. Nah, ini buat teman-teman semuanya yang berharap sekali keajaiban datang, caranya itu melepaskan. Rumusnya itu melepaskan sama dengan menerima. Menerima sama dengan keajaiban. Artinya gini, kalau Anda ingin dapatkan keajaiban, Anda harus belajar untuk melepaskan semua keinginan Anda ke Allah. Anda harus belajar melepaskan semua masalah termasuk beban hutang yang Anda alami saat ini itu ke Allah. Lepaskan itu semuanya ke Allah, kemudian terima segala apapun yang ada pada diri kita. Terima segala apapun yang terjadi pada diri kita. Pastinya yang kita terima itu apa? Hinaan, cobaan, ujian, makian, diteror, diancam, disebar data, rumah mau disita, dan segala macamnya. Nah, kita harus siap menerima resiko itu. Dengan ketentuan apa? Dengan ketentuan pastinya dengan segala keyakinan yang kuat bahwa insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tapi saya katakan, ketika Anda sudah melepaskan semuanya ke Allah, kemudian Anda menerima itu termasuk kita sabar, ridho, ikhlas, terima gitu ya. Ketika kita sudah nerima, ridho dengan semua itu, nanti pada akhirnya menerima sama dengan keajaiban. Kalau Anda terus-terusan berpikir keajaiban, maka itu akan menjauh. Pastinya setiap orang itu berharap keajaiban itu datangnya. Apalagi kalau kita sedang riyadhah, misalnya riyadhah sholawat itu, kita tuh sering kali, ya Allah tolong tunjukkan keajaibanmu, ya Allah tolong bantu, ya Allah tolong berikan jalan. Itu kan termasuk berharap keajaibannya. Ya boleh kita seperti itu, tapi pikirannya jangan ke sana terus.
Jangan kita terus menunggu, ya Allah kapan sih keajaiban ya Allah. Ya memang benar sih kita pasti menunggu ya. Tapi kalau pikiran kita fokusnya ke sana, pada akhirnya kita itu stres, putus asa, kecewa. Ini sering yang WA ke saya, "Oh Ustaz, saya sudah melakukan semuanya, tapi sampai saat ini tuh keajaiban belum datang. Saya sudah tahajud, saya sudah sholawat, saya sudah istighfar, saya sudah melakukan ibadah-ibadah yang bisa mendatangkan pertolongan Allah. Tapi saat ini pertolongan Allah belum datang, keajaiban belum datang. Apa yang harus saya lakukan?" Nah, yang harus dilakukan adalah pasrahkan ke Allah. Serahkan ke Allah, lepaskan ke Allah. Itu jawabannya teman-teman semuanya. Kalau bukan ke Allah, kita mau kemana lagi? Nah, untuk bisa belajar sampai kepada pasrah, melepaskan, ini butuh latihan. Butuh proses yang saya bilang ya lumayan cukup lama lah gitu. Karena saya juga begitu. Saya juga saat ini tuh menyampaikan begini bukan berarti saya serta-merta tuh gampang memasrahkan, melepaskan. Enggak juga. Cuman ada satu teknik, cara yang ini saya bahas di kelas online-nya. Cara melepaskan masalah, melepaskan hutang ke Allah, itu ada kita bahas di kelas online. Makanya saya katakan buat teman-teman yang memang berniat ingin dibimbing sampai utangnya lunas, monggo ikut kelas online. Di sana kita bahas itu bagaimana melepaskan hutang, bagaimana kita bisa kuat, bagaimana kita bisa ridho dengan ketetapan Allah. Itu di sana kita bahas. Semuanya itu memang butuh proses pelan-pelan. Nggak ada di dunia itu yang instan. Pastinya ada proses. Prosesnya itu bagaimana? Proses membentuk jiwa dan raga kita ini supaya sabar, supaya kuat, supaya ridho. Karena dengan begitu, ketika kita sudah ridho dan ikhlas atas segala ketentuan yang terjadi pada diri kita, itu pertolongan Allah pasti datang. Saya selalu bilang, kalau Anda pun saat ini diancam, dimaki-maki, Anda nggak punya uang, harus bayar utang, dan Anda dihina, Anda direndahkan, kalau kita kuat ke Allah, insya Allah pasti ditolong sama Allah. Kalau kita benar-benar larinya ke Allah, pasti dilindungin sama Allah. Walaupun kita dimaki dengan berbagai macam hinaan, tapi insya Allah batin kita itu pasti dikuatkan sama Allah. Karena ya begini ya, tugas kita itu hanya sebatas doa dan ikhtiar. Selebihnya itu urusan Allah. Nah, yang penting kita langkahnya ke Allah dulu. Makanya saya bilang, lepaskan hutangmu ke Allah. Kalau Anda sudah dimaki karena nggak bisa bayar hutang, Anda dihina, Anda direndahkan, dan pikiran-pikiran yang lainnya, Anda harus pasrah. Kita harus pasrah. Makanya dulu tuh ya, saya ketika dapat, bahkan sampai saat ini, kalau misalnya ada masalah yang membuat, yang misalnya menyepelekan saya, menghinakan saya, ataupun saya direndahkan segala macam, kalau saya tuh merasa sakit hati, kecewa, itu saya nggak mau terus-terusan berpikir situ. Saya terus tarik nafas, la haula wala quwata illa billah, ya Allah, semuanya ketentuan, semuanya karena izin-Mu ya Allah, aku pasrah, aku ridho ya Allah, aku pasrahkan, aku lepaskan segalanya padamu ya Allah, biarlah Engkau yang menentukan seperti apa jalannya ya Allah. Saya begitu, selalu begitu. Di tengah-tengah keterpurukan dulu ya, saya keterpurukan hutang, saya dihina, saya direndahkan gitu ya, ketika saya habis dimaki, dihina, ya saya nggak melawan, karena memang itu salah kita gitu, itu salah kita, dan kita harus siap menerima resiko itu. Ya Anda saja kalau misalnya dipinjamin uang, kemudian Anda tagih dan orangnya bukan nggak mau bayar, belum ada uang, terus mau berbuat apa? Pastinya mungkin ya oke kalau misalnya Anda masih toleran gitu ya, kasih waktu. Tapi ada saat dimana mungkin kita butuh uang, itu kadang-kadang kita marah, pastinya marah. Nah sama, yang penting itu kita harus siap terima risiko itu, harus siap menerima segala risiko apapun itu. Nah bukan berarti Allah itu nggak mau menolong, bukan berarti Allah itu nggak memperhatikan kita, bukan berarti Allah itu nggak dengar doa-doa kita. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengabulkan. Tapi faktanya kenapa kadang kita itu sudah berdoa, sudah bersolat, kok Allah belum kabulkan, kok Allah belum kasih pertolongan kita, kok Allah belum kasih keajaiban untuk kita. Bisa jadi kalau Allah kasih pertolongannya langsung, kasih keajaiban, bisa jadi Anda yang sedang riyadhah, tadinya sholawat, istighfar, bisa jadi kalau Allah lunasin utang, kemudian Allah kasih pertolongan, Allah kasih keajaiban, bisa jadi Anda nggak sholawat lagi, Anda nggak istighfar lagi, Anda nggak tahajud lagi. Makanya dicek, ketika Anda beribadah itu cek, niat Anda dalam riyadhah itu apa? Apakah hanya sekedar untuk melunasi utang? Apakah sekedar untuk dapatkan pertolongan Allah? Setelah itu tidak melakukan itu. Kebanyakan dari kita ini kan ketika kita lagi susah berdoa ke Allah, susahnya dihilangkan sama Allah, kita nggak mau berdoa lagi, kita nggak mau tahajud lagi, kita nggak mau sholawat lagi. Coba cek. Nah itu dulu pengalaman saya dari tahun 2012 itu kan sudah riyadhah ya. Saya tuh berpikirnya dulu begitu, kok nggak datang sih pertolongan Allah gitu, kok nggak ada keajaiban sih, mereka yang ngamalkan kok rasanya mudah kali, tapi saya kok enggak sih gitu. Saya merenung dan saya konsultasi dengan guru saya, kiai saya, ya pernyataannya begitu.
Niatkanlah beribadah, beribadah itu karena Allah. Niatkanlah beribadah itu untuk mendekatkan diri sama Allah. Insya Allah ketika kita benar-benar niatkan tulus untuk beribadah kepada Allah, memperbaiki segalanya, memperbaiki ibadah kita, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, insya Allah pertolongan Allah itu pasti datang teman-teman semuanya. Gak mungkin Allah gak menolong, karena memang Allah itu maha penolong, dan kita ini kan Allah yang ciptakan, dan hidup kita ini Allah yang atur, jadi gak mungkin Allah itu gak menolong. Tinggal kita, keyakinan kita, kesabaran kita dalam menjalani kehidupan ini. Kalau saat ini Anda pun terpuruk masalah hutang dan Anda merasa sulit sekali keluar dari masalah hutang itu, jangan putus asa dan jangan nyerah, terus saja ke Allah, terus saja berdoa. Nah, disitulah sebenarnya kita butuh seseorang pembimbing, kemudian mentor kita yang selalu menyemangati kita, yang selalu memotivasi diri kita supaya kita terus terpacu. Karena dalam menjalankan ibadah ini kan yang paling sulit itu istiqomah. Untuk bisa istiqomah ini kita butuh perjuangan yang kuat, butuh kerja keras. Bagaimana kita tetap bisa istiqomah berada di jalan Allah, apalagi saat kita terpuruk di masalah atau masalah apapun, khususnya misalnya masalah hutang. Anda butuh motivator, Anda butuh seseorang yang bisa mendampingi. Nah, karena sebab pengalaman saya begitu, itulah sebabnya saya berniat di Mahkota Hati ini. Saya buat kelas online itu nggak punya batasan. Itu Anda ikut kelas online sekali bayar, ya sudah, insya Allah kita siap untuk membimbing secara riyadhah, materi, memotivasi, menyemangati. Gunanya apa? Supaya kita terpacu terus untuk bisa melatih diri kita supaya sama-sama istiqomah, konsisten untuk datang ke Allah. Yang dengan kita melatih diri kita untuk ibadah kepada Allah itu, nanti yang kita temukan apa? Istiqomah, dan dengan istiqomah itu nanti pertolongan Allah akan datang, keajaiban datang. Itu banyak teman-teman yang sudah ikut kelas online tuh, mereka merasakan perubahan yang luar biasa. Salah satunya mungkin dari segi ibadah, yang tadinya mereka ibadahnya ya sholatnya jarang gitu, gabung kelas online, alhamdulillah sholatnya tuh mulai tertata, zikirnya sudah mulai dihidupkan, sholat sunatnya dihidupkan. Dan saya pun juga sampai saat ini tuh terus beriadoh. Bukan saya juga membimbing ya atau bicara seperti ini, saya nggak melakukan ibadah, saya tetap gitu, saya monggo aja. Makanya itu saya seneng yang japri ke teman-teman yang mau sharing itu, monggo aja. Dan saya, kalaupun saya nggak tahu jawaban, saya tetap belajar, saya cari, saya tanya ke guru gitu ya. Jadi itu teman-teman semuanya, belajarlah pelan-pelan untuk melepaskan Allah. Saran saya, lepasin, belajar melepaskan, belajar untuk menerima, belajar untuk ridho, belajar untuk sabar, untuk menerima segala apapun yang terjadi pada diri kita. Terima dulu, sabar dulu, kemudian tingkatin ibadah, perbaikin sholat, banyakin sholawat. Kalau Anda bingung bagaimana cara riyadhah itu, ya udah gabung di kelas online Mahkota Hati. Insya Allah kita bimbing. Dan dengan di Mahkota Hati itu, insya Allah sekali bayar kita akan bimbing selamanya. Nggak ada kutipan-kutipan biaya lagi apapun. Insya Allah teman-teman. Jadi itu sama-sama kita terus belajar pasrah ke Allah, belajar melepaskan, belajar yakin ke Allah, belajar sabar, belajar ridho. Jadi di Mahkota Hati ini, karena di Mahkota Hati, justru dalam menjadi kehidupan ini, sebelum kita dipanggil sama Allah, sebelum kita kita terus belajar dan belajar gitu ya. Ibadah, kalau intinya pada akhirnya kita sama-sama berusaha untuk mendekat ke Allah agar menjadi hamba yang taat, hamba yang istiqomah, hingga kita meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi itu ya teman-teman semuanya. Sekali lagi saya bilang, monggo aja yang mau sharing ke saya, japri aja saya, insya Allah saya balas. Itu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.